Hello everyone, my name is Inyaman Gede Wisnuwardana, and in this video I would like to interpret the text, and the title is the currents. Okay, let's move to the text. Okay, for the first text or the page of 151 is saat Anda membaca ulang kalimat yang telah Anda tulis, kalimat tersebut mungkin tampak agak tidak sesuai dan tidak berhubungan. Artinya, kalimat itu mungkin tidak berhubungan antara ide-ide Anda. Coba perhatikan kalimat di bawah ini, misalnya, banyak orang berolahraga setiap hari dan berat badannya tidak pernah turun. Berolahraga itu penting. Satu-satunya cara pasti untuk menurunkan berat badan adalah makan lebih sedikit. Sementara kalimat kedua mengambil gagasan tentang latihan dalam kata berolahraga, dan kalimat ketiga mengulang frasa menurunkan berat badan. Ketika kalimat tersebut nampaknya tidak cukup berhubungan, mereka tidak memiliki kata atau frasa pengulang yang akan menjelaskan hubungan yang tepat antara berolahraga, menurunkan berat badan, dan makan lebih sedikit. Versi di bawah ini termasuk penghubung seperti banyak orang berolahraga setiap hari dan berat badan tidak pernah turun. Berolahraga itu penting, namun satu-satunya cara pasti untuk menurunkan berat badan adalah makan lebih sedikit. Atau banyak orang berolahraga setiap hari dan berat badannya tidak pernah turun. Tidak diragukan lagi, berolahraga itu penting. Tetapi satu-satu cara untuk menurunkan berat badan adalah makan lebih sedikit. Okay, for the next page of 152 is masing-masing versi revisi ini lebih koheren atau berhubungan daripada aslinya, karena penghubung still dan no dumb atau tidak diragukan lagi, but secara eksplisit membuat kontras antara dua pendekatan untuk menurunkan berat badan. Sebuah kalimat menjadi berhubungan ketika ide-ide disusun dan diurutkan dengan baik dari satu kalimat ke kalimat yang lain, sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikirannya tanpa adanya gangguan. Ada tiga strategi dalam koherensi untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan yang lain dalam paragraf dan batas paragraf dari satu paragraf ke paragraf yang lain. Satu, yaitu menggunakan kata dan frasa penghubung. Kedua, mengacu pada kata dan frasa sebelumnya atau dengan pengulangan melalui sinonim dan melalui kata ganti. Dan ketiga, yaitu menyusun kalimat ke pola yang terstruktur, termasuk penyusunan informasi lama dan baru dengan tepat. Next, penggunaan penghubung. Kata-kata penghubung, kata-kata hubungan logis antar kalimat sangat jelas sehingga hubungannya tidak perlu disyaratkan oleh penghubung. Kebanyakan orang dapat mempelajari dasar-dasar bahkan sebuah kerajinan rumit dengan cepat. Hanya dalam beberapa minggu mereka bisa belajar mengukir, menenun dan menyulam. Menambahkan penghubung seperti for example atau misalnya kebagian seperti itu mungkin tidak diperlukan. Kebanyakan orang dapat mempelajari dasar-dasar bahwa sebuah kerajinan yang rumit atau cepat. Misalnya dalam beberapa minggu saja mereka bisa belajar mengukir, menenun, atau menyulam. Oke. Tapi jika hubungan antara dua kalimat yang tidak jelas, penghubung dapat digunakan untuk menghubungkan antar kalimat. Hubungan yang lebih detail antar kalimat menentukan penghubung mana yang bekerja lebih baik, yang paling baik. Berikutlah beberapa penghubung umum untuk menunjukkan jenis kata hubung yang lebih detail. Yang pertama yaitu kalimat kedua yang memberikan ilustrasi atau contoh. Pertama, misalnya for instance, misalnya for one thing untuk satu hal, to illustrate untuk diilustrasikan. Kalimat kedua yang menambahkan poin lain, dan juga kemudian
kedua sama untuk hal lain lebih jauh. Terlebih lagi sebagai tambahan serupa berikutnya lagi di atas segalanya dan akhirnya. Kalimat kedua yang menyatakan kembali meringkas atau menunjukkan hasil pada kenyataan, so atau jadi, therefore atau oleh karena itu, as a result sebagai akibatnya, in other words atau dengan kata lain. Yang keempat yaitu kalimat kedua yang mengungkapkan sebuah kontras, but atau namun, still tetap saja, ya tetapi, by contrast, meskipun demikian, one the contrary sebaliknya, nevertheless meskipun demikian, on the other hand di sisi lain. Next, for page of 153 is ketika Anda membaca paragraf berikutnya, tentukan hubungan mana dari daftar di atas yang paling cocok untuk dikosongkan. Penjara harus berfungsi sebagai lembaga pemasyarakatan yang mana penjahat diajari untuk berurusan dengan dunia luar. Penjara kita seringkali menyimpan lebih banyak kejahatan di dalam tembok mereka daripada penjahat yang ditemukan di jalan. Untuk menandakan perbedaan antara seperti apa penjara seharusnya dan apa yang sering menjadi penjara, Anda mungkin memilih penghubung yang mengekspresikan kontras. Yet, bagaimanapun, however, namun, atau nevertheless. Meskipun demikian, berikut kata penghubung mana yang Anda pilih untuk bagian yang kosong. Apa yang menjelaskan tren berkembang menuju keterlambatan melahirkan? Tingginya angka perceraian membuat pengantin baru berpikir 2 kali untuk segera memulai berkeluarga. Banyak pasangan muda ingin lebih aman secara finansial sebelum memiliki anak. Lebih banyak wanita yang ingin menikah lebih suka mencurahkan hati untuk karir mereka sebelum memiliki bayi. Untuk kosong pertama, Anda mungkin lebih memilih first atau pertama atau for one thing untuk satu hal. Untuk yang kedua, furthermore atau selanjutnya, atau for another thing untuk hal lain. Dan untuk yang terakhir, above all di atas segalanya atau finally atau akhirnya. Frasa penghubung dalam merevisi paragraf, terkadang Anda membutuhkan lebih dari sekedar penghubung umum untuk mengisi celah atau bagian kosong di antara 2 kalimat. Anda mungkin membutuhkan frasa yang lebih panjang, klausa atau bahkan kalimat lengkap. Di paragraf berikutnya, misalnya, frasa transisi yang disisipkan sebelum kalimat terakhir mengklarifikasi penghubung antara pembatasan yang diberlakukan pada ganja dan pemerintah federal untuk memeriksa kembali penggunanya. Sejak disahkan Undang-Undang Zat terkendali pada tahun 1970, ganja telah diklasifikasikan sebagai obat berbahaya. Kepemilikannya tunduk pada dakwaan kejahatan federal. Tindakan ini telah mencegah penggunaan obat bahkan untuk tujuan medis. Padahal federal telah memerintahkan pemeriksa ulang ganja secara menyeluruh, termasuk potensi untuk penggunaan medis. Sejak berlakunya Undang-Undang Zat terkendali 1970, ganja telah diklasifikasikan sebagai obat berbahaya. Kepemilikannya tunduk pada dakwaan kejahatan federal. Tindakan ini telah mencegah penggunaan obat bahkan untuk tujuan medis. Namun baru-baru ini, untuk mengevaluasi kembali posisi pemerintah, Pengadilan Federal telah memerintahkan pemeriksaan ulang ganja secara menyeluruh, termasuk potensi untuk penggunaan medis. Alright, for the next page is the page of 154 is menggunakan referensi. Oke, selain menggunakan kata atau frasa penghubung, Anda dapat menggunakan kalimat dengan referensi ke kata dan frasa sebelumnya melalui pengulangan kata, persamaan kata, dan kata ganti. Sinonim atau pengulangan kata. Cara termudah untuk mencapai koherensi atau keselarasan melalui referensi adalah dengan mengulang satu kata penting atau beberapa kata penting dalam sebuah paragraf. Pengulangan sangat efektif jika menekankan gagasan pengontrol paragraf. Topik di paragraf berikutnya, hilangkan Agatha Christie secara misterius.
dihadapkan dalam dua kalimat pertama dengan kata misterius, dengan kata-kata misterius dan menghilang. Tidak hanya pengulangan kata-kata misteri dan penghilangan kata terakhir membuat paragraf lebih jelas, tapi juga memperkuat dalam mengendalikan gagasan. Agatha Christie mendapatkan kemasyhuran dunia sebagai penulis sebagai kisah misteri, tapi tak satu pun dari kisah-kisah ini membuat lebih misterius daripada hilangnya dirinya sendiri. Gelombang keterkejutan mengguncang publik Inggris ketika pada bulan Desember 1926, surat kabar memberitakan bahwa Christie telah menghilang. Belum sampai beberapa bulan kemudian, dia ditemukan. Diduga menderita amnesia. Bekerja sebagai pengasuh di rumah bangsawan Yorkshire hingga hari ini, penggemarnya penasaran dengan misteri kepergiannya. Pengulangan kata kunci atau frasa seringkali membantu membuat keseluruhan makalah serta satu paragraf lebih koheren. Coba ulangi di kalimat terakhir makalah sebuah kata kunci atau frasa yang Anda gunakan dalam paragraf pembuka Anda. Bahkan mungkin di dalam kalimat pembuka Anda. Sinonim atau persamaan kata, seperti strategi yang berpotensi efektif. Pengulangan langsung tidak menjadi membosankan jika digunakan secara berlebihan. Jadi, pertimbangkan untuk menggunakan jenis referensi kedua untuk menciptakan keselarasan atau koherensi menggunakan persamaan kata. Artinya, cobalah menggunakan satu kata dengan kata lain yang memiliki arti yang sama atau mirip. Pada contohnya berikut. Mengulang kata sepeda yang berlebihan menjadi canggung atau tidak praktis. Jika Anda menggunakan sinonim atau kata-kata yang diulang, Anda dapat membuat bagian itu lebih menarik tanpa mengorbankan koherensinya. Bersepeda di Amerika telah berkembang pesat. Dulu, sepeda dijual kepada orang tua untuk anak-anak mereka. Sekarang, orang tua juga membelinya. The next page is the page of 155 is sepeda untuk mereka sendiri. Para eksekutif mengendarai sepeda ke tempat kerja agar terhindar dari kemacetan lalu lintas. Orang yang hidup di pinggiran kota menggunakan sepeda untuk berbelanja tanpa harus bersaing mendapatkan tempat parkir di mal. Pelajar perguruan tinggi dan sekolah menengah atas menganggap sepeda sebagai alternatif yang ekonomis daripada menggunakan mobil atau bis. Dan bahkan nenek dan kakek menikmati bersepeda untuk berolahraga. Bersepeda di Amerika telah berkembang pesat. Sepeda dulu dijual kepada orang tua untuk anak-anak mereka. Sekarang, orang tua yang sama juga membeli sepeda untuk diri mereka sendiri. Para eksekutif mengantar mereka ke tempat kerja agar terhindar dari kemacetan lalu lintas. Suburbanis telah menemukan cara untuk berbelanja tanpa harus bersaing mendapatkan tempat parkir di mal. Pelajar perguruan tinggi dan sekolah menengah menganggap bersepeda sebagai alternatif yang ekonomis untuk mobil dan bis. Bahkan nenek dan kakek senang mengayuh untuk berolahraga. Seperti kata dan frasa yang diulang-ulang, sinonim juga dapat menjelaskan arti sebuah bagian. Dalam paragraf berikut, misalnya sinonim untuk endanger atau terancam, restate menyatakan, tekan kembali dan reinforce untuk memperkuat pengendalian gagasan bahwa serigala merah adalah spesies yang terancam punah. Serigala merah adalah spesies yang terancam punah. Jumlahnya telah menurun drastis, baik karena penyembelihan disengaja yang disubsidi oleh pemerintah maupun karena kerentanan serigala terhadap parasit usus yang mematikan. Dan sekarang spesies tersebut mungkin menghadapi kepunahan total karena kemampuannya untuk kawin silang dengan berkerabat dekat, tetapi jauh lebih banyak jenis sepupu, yaitu anjing hutan. Jadi, setelah selamat dari paling buruk yang bisa dilakukan manusia dan cacing, serigala merah sekarang menghadapi apa yang mungkin menjadi pemusnahan terakhirnya dalam ancaman hilangnya gen pembeda mereka. Terkadang, sinonim dengan arti yang lebih luas merangkum satu atau lebih pernyataan sebelumnya.
Dalam bagian berikut, migrasi tersebut digunakan sebagai sinonim ringkasan. Belut, paus, salmon, penyu, dan burung. Bahkan lebah dan kupu-kupu melakukan perjalanan jauh. Terkadang ribuan mil setiap tahun melewati medan yang tidak bertanda untuk mencapai tempat pemijahan tertentu untuk menemukan makanan serta ruang hidup. Sebenarnya migrasi seperti itu telah diamati dan dicatat sejak zaman kuno. Sains tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana hewan bernavigasi. Alright, that's all about the interpreting of the text, and the title is the coherence. Thank you for watching, and thank you.